Garcu pasar di sini dari video ini saya akan emas. Ternyata Ryumalah yang memakan buah iblis sebelum Yamato. Dan dia disebut sebagai pelindung Wano Kuni. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Kita pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Buat kalian juga nih yang sering komen, "Bang kasih dong videonya," atau "Bang mana dong dari animenya langsung ditampilin aja di channel ini." Ya dan yang lain-lain lah. Dimana untuk itu kalian bisa lihat khusus untuk video dari anime-animenya yang sudah di package dengan sangat baik di channel Anime Sub Indo ini. Dimana dia package-nya sesuai dengan momennya lah, seperti contohnya Luffy versus Rock Lucci yang dibuat untuk full satu, jadi tidak terlempar ke mana-mana lah, alias package-nya sudah sangat baik. Bahkan ada juga movie untuk Naruto dan juga Boruto. Nah buat yang tertarik, kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan atau klik link di deskripsi video ya. Ayo kita saling support untuk pecinta One Piece anjay. Nah di video ini kita akan bahas mengenai buah iblis dari Yamato, yaitu Ino Inunomi model Oguchi no Makami, dimana kemampuannya dapat berubah menjadi versi penuh dari legenda Makami ini sendiri, yang dia ini adalah seorang serigala legendaris. Dari referensi aslinya sendiri, Makami ini disebut sebagai deity atau dewa di negeri Jepang ini, yang bertemu dengan seorang yang bernama Yamato Takeru, anak dari Kaisar Keiko. Dan di One Piece pun sama persis ditemukan oleh Yamato, anak dari Kaisar Kaido. Tapi yang lebih penting adalah kata-kata Kaido kepada Yamato ini sendiri, bahwa bukankah sangat ironis membiarkan seseorang yang ingin menjadi Kozuki Oden, yaitu Yamato ini memakan buah iblis Makami, dimana Makami dikenal sebagai Wano's Guardian Deity, atau mungkin Dewa Pelindung Wano Kuni. Nah mengenai Dewa Pelindung ini, bukankah kita sangat familiar mengenai hal ini? Yaitu salah satu arc juga yang sangat paralel dengan arc dari Wano Kuni ini, yaitu di Alabasta. Ini juga termasuk salah satu arc yang sangat penting di serial One Piece, karena kita mengetahui adanya Pluton dan banyak sejarah juga tentang Alabasta ini di arc tersebut. Dimana di Alabasta ada dua dewa pelindung, yang pertama adalah Falcon dan yang kedua adalah Jackal. Dimana kedua pelindung negeri itu diambil dari Pel dan juga Chaka, yang pastinya mereka ini penjaga terkuat dari Alabasta, sampai-sampai dijadikan dewa pelindung di satu negeri tersebut. Dan sama juga seperti Makami ini, keduanya adalah user dari buah iblis Zoan. Jadi mereka menyebut dewa pelindung ini di sebuah binatang bukan tanpa apa-apa, melainkan sang dewa pelindung ini adalah buah iblis Zoan atau pemakan Zoan lah. Dan mengenai dewa ini, saya jadi kepikiran dengan arc di Skypiea, di mana dewa dikenal sebagai ruler atau pemimpin di negeri tersebut, dimana awal dari Enel berpindah ke Gunfor. Dan saya pun tidak akan kaget juga sih jika dulu Sun God Nika ini adalah manusia normal yang disebut dewa karena perbuatannya menolong para budak. Makanya mungkin dia disebut sebagai Sun God Deity of Slaves, mungkin kurang lebih seperti itulah. Ya sejujurnya mengenai Dewa Nika ini pernah saya bahas lengkap di satu video ini. Dan jika kita kembali ke pelindung dari Wano Kuni ini, saya pun sangat yakin orang tersebut adalah orang yang pernah hidup dahulu sekali di zaman Void Century, dimana orang tersebut benar adanya. Dan sama seperti pelindung dari Alabasta ini, dia adalah pemakan buah iblis Makami juga, seperti Pel dan juga Chaka yang menjadi pejuang terhebat lah di pasukan Alabasta ini. Dan mereka juga keduanya bukanlah seorang rajanya, dimana dewa pelindung ini sebutannya sama mereka lah, hanyalah sebagai pelindung saja dari suatu negeri ini yang bekerja sama dengan pemimpin negeri tersebut. Jadi jika Alabasta adalah rajanya Cobra dan pelindungnya adalah Pel serta Chaka ini, di Wano Kuni rajanya adalah Shogun dan pelindungnya adalah orang pemakan Makami ini pada saat itu. Mengenai hal ini yang sangat mirip, dimana itu seperti budaya di Void Century lalu, mungkin dewa pelindung ini hal yang sangat biasa kali ya di zaman ratusan tahun yang lalu.
Dan Kaido pun pasti tahu tentang hal seperti ini, terutama tentang sejarah negeri Wano Kuni, mengingat dia tahu ramalan Joy Boy dan sengaja menempati Wano Kuni ini karena dia bilang ini tempat yang spesial. Jadi saya pun sangat yakin dia tahu segala hal tentang Wano Kuni ini dari sejarah dan berbagai halnya sampai ke dewa pelindungnya ini. Dan akhirnya dia menginginkan ada yang memakan buah iblis tersebut, tapi tanpa sengaja malah anaknya inilah Yamato yang memakannya karena suatu kecelakaan, alias ketika Yamato ini sedang lapar lah, jadi tidak sengaja memakan buah iblis yang kata Kaido sangat bervalue sekali atau sangat berharga sekali. Dan akhirnya dia memaksa Yamato ini untuk menjadi pelindung Wano Kuni. Nah lalu pertanyaannya adalah, siapakah kira-kira yang disebut sebagai dewa pelindung dari negeri Wano Kuni ini? Sejauh berjalan cerita, memang tidak banyak sih yang disebut sebagai pelindung di Wano Kuni ini. Mungkin salah satu contohnya kita pernah dengar adalah Onimaru atau Gyukimaru. Dia ini adalah sang pelindung dari makam Shimotsuki, alias dia menjaga makam-makam dengan pedang dan yang lain-lainnya lah. Yang lagi-lagi bentukan atau pelindung ini bukanlah manusia biasa, alias dia ini makhluk juga lah. Bahkan saya pun sangat yakin dia memakan buah iblis karena Onimaru ini bisa berubah menjadi biksu Gyukimaru. Ya walaupun memang tidak terkonfirmasi sih. Lalu untuk pelindung yang lebih besar lagi, yaitu satu negeri Wano ini, bukankah kita tahu satu karakter lain juga yang berhubungan dengan Gyukimaru dan sering dikatakan sebagai pelindung negeri Wano Kuni ini? Ya tentu saja itu adalah Shimotsuki Ryuma. Pelindung lain di Wano Kuni yaitu Onimaru, dia pun berkata kepada Zoro bahwa Ryuma ini disebut sebagai dewa pedang dan dia juga adalah pelindung dari negeri Wano Kuni ini. Dan yang paling terkenal adalah mengenai legenda dia mengalahkan naga dahulu sekali. Sejujurnya bukankah dari hal itu pun sudah menjadi foreshadow yang sangat pas sekali dengan insiden saat ini. Kaido adalah naga saat ini, dan dulu pun ada naga yang sama yang saya pun sangat yakin dia juga pemakan Wowonomi sebelum Kaido. Dan pelindung waktu itu adalah sang pendekar terhebat alias Ryuma. Dan jika kita mendengar dari namanya, dia ini Shimotsuki alias ya bukan pemimpin lah. Karena Shogun Wano Kuni selama ini sejak Fruit Century dipimpin oleh klan Kozuki. Jadi masih masuk sekali dengan pelindung Wano Kuni ini bukanlah bagian dari keluarga pemimpin. Melainkan dia hanya seorang warrior atau pejuang yang sangat hebat hingga disebut sebagai dewa pelindung. Dan untuk Ryuma ini memang sudah sangat kental sekali sih jika dia ini disebut sebagai legenda. Bahkan mayatnya hilang saja beserta pedangnya itu membuat geger satu negeri Wano Kuni. Yang bahkan Kozuki Oden saja dia tidak disebut sama sekali sebagai pelindung bukan? Karena tepat yang kita tahu dia gagal melindungi Wano Kuni. Nah tapi kok banyak yang gak suka ya? Jika Ryuma ini yang memakannya, mungkin banyak yang bilang, loh bang, kalau dia punya iblis kan, tapi Ryuma ini seorang pendekar bang. Lah, emang kenapa kalau pendekar makan buah iblis, memangnya tidak boleh ya jika seorang pendekar memakan buah iblis? Lihat Kinemon, dia seorang pendekar juga, samurai tapi punya buah iblis. Fujitora juga dia pengguna pedang makan buah iblis. Big Mom yang sama-sama menggunakan pedang, seorang Yonkou dia juga punya buah iblis. Kaido pun bisa kita bilang pengguna senjata lah, yaitu menggunakan gada dan dia pun pengguna Zoan, dia ini makan buah iblis. Dan Shirohige juga pengguna pedang dari 12 Saijou Owazamono, dia pula pengguna buah iblis. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan pengguna buah iblis. Ya mungkin memang banyak sih mindset dari kita ini yang menganggap haki ini adalah sesuatu yang tingkatannya tertinggi di serial One Piece. Dan buah iblis ini seperti beban sajalah karena jika jatuh ke laut pasti mati. Tapi hampir semua dari Yonkou mereka ini pemakan buah iblis bukan? Dan Admiral juga pemakan buah iblis, jadi ya janganlah meremehkan tentang buah iblis ini. Nah jika kita kembali ke Ryuma ini, itulah yang akhirnya membuat nama Ryuma ini sangat melesat sebagai dewa pelindung negeri Wano Kuni. Dan ternyata lebih jauh lagi disebut oleh Kaido jika pelindung ini adalah Makami. Dimana dulu saya pernah berteori sih jika Ryuma ini memang hidup di zaman Fate Century dan dia melawan naga pengguna user juga, dimana di 800 tahun yang lalu itu dialah yang menahan hal kuat dari luar Wano Kuni ini, alias dari pemerintahan dunia lah, dari apalah yang membuat Wano Kuni ini menjadi negeri yang sangat terkenal akan kehebatannya tapi tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dan sekarang saat negeri Wano ini pun akan membuka batasannya, sang pewaris dewa pelindung Makami ini selanjutnya lah yang akan membuka batasan ini dan membuat Wano Kuni kembali dikenal oleh dunia kembali.
Mungkin jika dari dulu adalah dari keluar ke dalam dan sekarang dari dalam keluar. Tapi yang samanya adalah keduanya dibuat oleh sang pelindung warna kuning yaitu Makami ini. Loh, tapi kalau gitu bang, gimana dong Yamato pasti bakal ngalahin Kaido dong jika seperti itu? Nah, tidak harus seperti ini juga. Pertama, kita tahu Yamato tidak mungkin ngalahin Kaido karena plot itu pasti dibuat oleh Oda untuk Senchou kita yaitu Luffy. Tapi Min, gimana nih dengan pelindungnya? Kalau gitu Yamato bakal tinggal di Wano dong untuk jadi Shogun dan melindungi Wano Kuni. Ya sebenarnya tidak harus seperti itu juga. Menurut saya yang akan menjadi dewa pelindung negeri Wano berikutnya adalah ya Luffy Senchou. Alias dewa pelindung doang, bukan Luffy harus diam di Wano Kuni. Dimana setelah kekalahan Kaido, pasti Luffy akan mengubah Wano menjadi teritorinya. Ingat seperti kasus Fishman Island dahulu, yang membuat teritorinya akan diubah dari Big Mom ke topi jerami ini, dan Jinbei yang seharusnya melindungi Fishman pun akhirnya mengikuti Luffy bukan? Jadi secara tidak langsung, jika Luffy ini melindunginya dengan cara dia berlayar ke lautan untuk menghajar orang-orang yang jadi musuh negeri tersebut. Contohnya jika Fishman Island adalah Big Mom dan yang seperti itulah jika Wano Kuni mungkin yang lain-lain. Sama seperti ketika Wano Kuni sekarang lah, dia akan melindunginya dengan cara seperti itu. Dan buat yang lupa juga, kita pun pernah melihat loh, sebutan Guardian Deity ini atau Dewa Pelindung ini disebutkan kepada Luffy. Terutama saat kakek Hyo lagi-lagi melihat mode Gearfort Luffy dan dia berkata, itu adalah Dewa Pelindung. Dimana mungkin kalau versi Budanya mereka menyebutnya Myoo atau Raja Pengetahuan lah, King of Wisdom. Tapi versi Fish-nya atau legal One Piece-nya itu disebut sebagai Guardian Deity atau Dewa Pelindung. Lagi-lagi hal yang sangat mirip sekali bukan? Seperti Makami yang menjadi dewa pelindung Wano Kuni dari kata-kata Kaido. Nah jadi itulah tentang Aoguchi no Makami ini sang dewa pelindung Wano Kuni, dimana saat ini dimakan oleh Yamato dan saya yakin sebutan yang Kaido ketahui ini dulunya ada memakan buah yang sama dan dengan kehebatannya disebut sebagai dewa pelindung. Sama persis seperti case-nya di Alabasta lah yang dewa pelindungnya sama-sama binatang dan pemakan Zoan juga. Dan di prediksi saya, pemakan tersebut adalah Shimotsuki Ryuma, sang dewa pedang yang hidup beratus-ratus tahun yang lalu. Ya mungkin ada versi lain juga sih yang bilang jika dewa pelindung ini adalah Shimotsuki Ushimaru. Karakter yang dikenalkan tapi belum diperlihatkan sampai sekarang ini. Tapi ya lagi-lagi itulah untuk video kali ini. Kira-kira menurut kalian seperti apa nih? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.